Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadiyah Hidayat. Saya berasal dari eh, TI 24A dengan prodi Teknik Informatika dan NIM saya yaitu 2024 3145. Pada video kali ini saya akan membuat program sederhana menggunakan Java dengan metode abstract class dan polymorphism. Dan mungkin langsung saja di sini saya akan menggunakan kategori Java with Maven dengan project Java application. Dan next, sini mungkin projectnya saya akan berikan main. Ya. Di sini kita akan nambah kelas lagi, yaitu kelas elektronik, lalu kelas pakaian, pakaian, lalu kelas penjualan, dan kelas produk. Oke, pada project ini sebentar. Project ini pertama-tama kita jadikan dulu si kelas produk ini menjadi abstract class. Itu dengan cara public class produk, lalu public abstract class produk. Ini berguna agar membuat si produk ini menjadi kelas abstrak yang dimana akan berfungsi menjadi parent dari semua child-childnya, yaitu penjualan, pakaian, dan elektronik. Oke, pertama kita beri protected string nama, lalu beri juga protected double, sorry, sini stringnya harusnya gede, double harga. Oke. Di sini saya menggunakan tipe data string untuk jenis kelas nama, dan saya menggunakan tipe data double untuk variabel harga. Dan kita buat public produk dalam kurung string nama, string nama, lalu kita double juga, double harga, lalu terus dulu this dot nama itu sama dengan nama, lalu this harga sama dengan harga. Oke, di sini fungsi dari protected string lalu protected double harga kira-kira untuk apa? Jadi protect 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 string nama dan double harga itu adalah atribut umum yang dimiliki semua produk. Di sini juga ada konstruktor yaitu produk untuk yang berfungsi sebagai mengatur nama lalu juga harga saat objek dibuat. Kita tambah public abstract void, tampilkan info from titik 2 titik 2,
lalu public double get harga dalam kurung awal itu return harga jadi koma. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa menggunakan public abstract void tampilkan info. Fungsi dari public abstract void tampilkan info ini yaitu metode abstrak yang harus di override di subclass. Itu subclassnya yaitu elektronik pakaian penjualan. Dan di sini juga saya menggunakan getter yaitu get harga dan juga get nama. Lanjut ke kelas elektronik. Dan di sini kelas elektronik kita jadikan child dari si produk itu dengan jadikan dia extend produk. Dan statusnya sekarang sudah menjadi anak atau child dari si produk. Lalu kita tambahkan private string merek. Lalu public electronic dalam kurung string nama harga lalu string merek. Lalu kita beri super dalam kurung nama koma harga lalu this merek sama dengan merek. Oke, jadi si private string merek ini fungsinya yaitu sebagai atribut khusus yang digunakan di si kelas elektronik ini sendiri. Lalu di sini juga ada konstruktor yaitu konstruktor dengan nama elektronik. Di sini berguna untuk mengatur nama, harga dan dari kelas induk. Lalu kita beri override. Sebentar. Add override. Lalu public void tampilkan info kurung. Lalu sistem kurang produk elektronik. Terus ini namanya. Lalu merek terus merek lalu kita beri harga panggil harganya. Jadi si override dan tampilkan info ini itu mengimplementasikan metode abstract class dari produk.
ke kelas pakaian. Di sini kelas pakaian juga kita buat jadi child dari si produk gitu dengan menambahkan extend juga. Lalu kita beri private string, oh sorry, ukuran ukuran. Lalu kita tambahkan konstruktor lagi, pakaian dalam kurung sama seperti sebelumnya, bagian front jadi ganti, lalu double harga dan kita tambahkan ukuran. Oke. Lalu kita beri super lagi, oh sorry, dalam kurung nama koma harga, jadi koma, lalu this double double, oh sorry, this ukuran maksudnya, ukuran sama dengan ukuran, jadi koma. Lalu kita override juga, override public void, tambahkan info lagi, sorry, dalam kurung, lalu kurung bawah, lalu sistem out print line dalam kurung sorry, produk pakaian, lalu kita tambah nama, lalu ukurannya itu terpanggil ukuran juga harga. Oke, panggil juga harganya di sini. Oke, penjelasannya di sini yaitu public class pakaian yang berarti dia adalah child dari si produk karena sudah di extend. Karena produk adalah kelas abstrak, maka pakaian akan mengoverride semua metode abstrak dari produk yaitu melalui tampilkan info. Ini merupakan implementasi inheritance atau dalam kurung warisan di mana pakaian mewarisi atribut dari dan metode dari produk. Lalu di sini juga ada private string ukuran yang dimana ini adalah atribut khusus untuk produk pakaian yaitu bisa saja S, M atau L dan lain-lain. Di sini bersifat private agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas ini yaitu sebagai bentuk encapsulation. Nilainya diatur lewat si konstruktor ini. Sorry, sini ada error. Lihat ini, oh produk sini. Oke. Default. Oke, sip. Kita lanjut ke bagian pakaian sudah, kita penjualan. Oke. Di sini penjualan itu memiliki kelas sendiri, jadi dia tidak perlu di extend. Kita langsung aja masuk ke codingannya. Public void proses pembelian.
dalam kurung produk koma int jumlah. Lalu produk dot tampilkan info, lalu kita pakai double total sama dengan produk, kita panggil getter itu get harga, lalu dikali jumlah produk, dikali jumlah. Jadi sini saya akan menjelaskan bagian-bagian ini, yaitu pertama ini adalah kelas ini bukan merupakan kelas turunan, tapi dia berdiri sendiri. Tujuannya yaitu adalah untuk menyediakan logika transaksi pembelian. Lalu di sini ada public void, proses pembelian, produk, int jumlah. Nah, di sini ini adalah metode publik yang bisa dipanggil dari luar kelas. Lalu juga ada parameter yaitu produk, dan parameter ini menerima objek dari abstrak kelas produk, bisa berupa elektronik, pakaian, atau produk lain yang akan diturunkan dari si produk ini. Oke, di sini lalu ada int jumlah. Ini adalah jumlah unit produk yang nanti akan dibeli. Lalu di sini konsep polimorfismenya yaitu objek produk bisa merujuk ke berbagai jenis produk elektronik, pakaian, dan lain-lain. Dan metode ini akan tetap berjalan. Kita lanjutkan saja codingannya. Kita system out print ln print. Oke, ditambah jumlah. Kita sistem out lagi. Sistem out total harga. Nah, oke, tambah total. Sorry. Dua titik koma. Lalu sistem out. Wait. Bentar. Total. Lihat dulu. Sistem out. Notification saja. Oh, sorry, kita sini info ini ternyata. Kita akan menjelaskan bagian double total produk dot get harga dikali jumlah. Jadi si double total dan ya sampai ke dikali jumlah ini itu akan mengambil harga satuan dari produk lewat get harga ini. Lalu ini akan mengkalikan dengan jumlah untuk mendapatkan total harga pembelian. Dan lalu harga pembelian tersebut akan disimpan di total. Dan fungsi dari sistem out ini adalah
untuk menampilkan jumlah yang dibeli, lalu juga total. Jadi ya si sistem mode ini berguna untuk menampilkan detail dari pembelian produk-produk semua, mungkin elektronik atau pakaian. Oke, lalu kelas terakhir yaitu ada kelas main atau kelas utama untuk kita running si project ini. Jadi pada bagian kelas main ini argumen, oke, kita hapus dulu komen out-nya. Kita tuliskan produk elektronik satu sama dengan new elektronik dalam kurung, kita mungkin laptop, koma, kita set harganya 800.000. Oke, lalu kita set mereknya yaitu misal Asus. Oke, lalu produk pakaian dengan tuangnya di atas pakaian 60, kaos polos, kita set harganya juga 75.000, koma, untuk mereknya untuk ukurannya L. Lalu penjualan sama dengan penjualan sorry penjualan. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi si produk elektronik satu dan seterusnya ini yaitu adalah membuat objek elektronik tapi disimpan dalam variabel bertipe produk. Ini adalah contoh dari polymorphism. Objek elektronik ditangani sebagai produk parameternya, yaitu laptop, lalu harga, dan juga mereknya. Lalu di sini juga ada pakaian, yaitu sama saja pakaian juga, yaitu pada pakaian ini berbedanya yaitu si merek ini, tapi dia diganti dengan ukuran. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, penjualan proses pembelian dalam kurung kita ganti ke elektronik, kita set jumlah belinya, kita set jadi 2, lalu kita panggil lagi, sorry ini elektronik satu harusnya. Oke, penjualan dot proses pembelian pakaian. Di sini kita set pakaian satu juga, kita set jadi pakaian satu juga di atas pakaian satu. Lalu kita tentukan jumlah, semisal kita membeli 5. Sorry, ini selalu pengganti. Oke. Nah, sudah benar. Oke, jadi untuk penjelasan sini mungkin di bagian penjualan proses pembelian barang elektronik ini yaitu memanggil metode proses pembelian pada objek penjualan, itu yang ada di sini. Nah, jadi si fungsi-fungsi ini dipanggil
pada project pada class main ini. Lalu objek di sini juga ada objek, yaitu objeknya elektronik 1 yang pakaian 1. Lalu di sini yaitu jumlahnya. Di sini juga ada jumlahnya. Metode ini akan menampilkan info produk lalu dihitung dikalkulate di penjualan ini yang sudah kita set tadi, yaitu di main mulai dari Asus ya yang ini, lalu ini harganya juga, ini mereknya. Jadi kita setnya seperti itu. Mungkin di sekitaran ini. Oke, jadi hasil outputnya seperti ini. Jadi produk elektronik karena kita set di main tadi yaitu setnya laptop dan mereknya Asus, maka sebentar. Maka produk elektroniknya itu akan terdaftar sebagai laptop mereknya Asus dan harganya 800.000 dan setelah dikalkulasi menjadi 1.600.000. Untuk produk pakaian yaitu pakaian kaos polos dan ukuran L harganya 75.000, jumlahnya 5 yaitu ditotal menjadi 375.000. Oke, mungkin segitu saja dari saya tentang abstrak kelas dan polimorfisme ini. Oh ya, dan mungkin koreksi juga tadi saya belum menyebutkan apa itu penjelasan konsepnya. Jadi sorry jadi penjelasan konsepnya yaitu abstrak kelas produk digunakan sebagai blueprint umum polimorfisme ketika kita menggunakan produk sebagai tipe referensi. Produk elektronik 1 sama dengan new elektronik, tapi objek aktualnya bisa berbeda. Lalu di sini ada proses pembelian dapat menerima objek apapun yang merupakan turunan dari produk. Jadi polimorfisme itu bisa diartikan sebagai varies. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin apabila banyak kesalahan kata dan lain sebagainya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.